Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya 'alas salah حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي نور قلوب أوليائه بالمعرفة والإيمان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المنان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وغمته أولي العلم والعرفان أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sesudahnya khatib memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Rabbul Ghafur yang mana Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan nikmat Allah lah siang hari ini kita semua masih bisa melaksanakan kewajiban
yang Allah wajibkan kepada kita berupa salat Jumat secara berjamaah. Dengan harapan mudah-mudahan salat Jumat kita siang hari ini dan seluruh aktivitas amaliyah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat teriring salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi kita, Rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita semua senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahiyahu sirran wa alaniyah. Sekuat tenaga kita laksanakan apa-apa yang Allah perintahkan, dan sekuat tenaga pula kita jauhkan diri kita dari apa saja yang Allah larang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, baginda Nabi Muhammad SAW diutus ke alam dunia untuk jadi contoh yang baik. Siapa yang pengen bahagia, ikutinlah Nabi. Siapa yang tidak mau mengikuti Nabi, siap-siap sengsara dunia dan akhirat. Sampai-sampai Allah mengingatkan dalam Quran, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nyata ada dalam diri Rasulullah contoh yang baik bagi orang yang mengharapkan ridho dan rahmat Allah, bagi orang yang mengharapkan kebahagiaan hari akhir, dan bagi orang yang selalu mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Siapa yang pengen bahagia di akhirat, maka ikutin contoh dari baginda Nabi. Siapa yang pengen bahagia di dunia, lakukan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai baginda Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang gak mau masuk surga. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah, ya Rasulullah, siapa gerangan orang yang gak mau masuk surga? Kata Nabi, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mengikuti aku, mengikuti sunnahku, mengikuti tata cara ibadahku, mengikuti kebiasaanku, maka dia pasti masuk surga. Tapi waman asani, siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, mengikuti ajaranku, maka siap-siap berarti dia tidak mau masuk surganya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita sesaat introspeksi diri. Sudah sejauh manakah sunnah-sunnah Nabi kita amalkan? Dari mulai berjamaah, Nabi gak pernah meninggalkan sholat berjamaah 5 waktu. Sudah sejauh mana berjamaah wajib kita di masjid? Yang kedua, mari kita tengok puasa Senin Kamis kita. Baginda Nabi selalu puasa hari Senin karena hari kelahiran beliau, selalu puasa hari Kamis karena itu adalah amalnya dilaporkan untuk amal seminggu dinaikkan kepada Allah. Sudahkah kita mengamalkan puasa Senin Kamis? Yang ketiga, baginda Nabi tidak pernah meninggalkan salat qabliyah subuh, rakaat al-fajri. Terkadang kita masih berani meninggalkannya. Sampai-sampai para ulama mengatakan, ketika kita kesiangan, harusnya salat subuh jam 4:13 kita sudah mulai salat subuh, karena kumandang adzan subuh sebelumnya. Diawali dengan salat sunnah qabliyah subuh, ternyata kita kesiangan, baru bangun jam 5 atau setengah 6. Maka para ulama mengajarkan, walaupun kita sholat subuhnya setengah 6, tetap awali dengan 2 rakaat fajar. Saking pentingnya 2 rakaat sebelum subuh. Baginda Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir.
Baginda Nabi selalu tahajud tiap malam. Mari kita tengok, sudahkah kita seperti itu? Baginda Nabi tidak biasa begadang di malam hari, tapi tidur cepat, bangun cepat. Hati-hati, zaman sudah mulai berubah. Terkadang kita tidur lambat, bangun lambat. Baginda Nabi sangat baik kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya. Jangan-jangan kita belum berbuat baik sama mereka dan mencontohkan baik kepada mereka. Kalau anak kita mau baik, jadilah kita orang baik. Baginda Nabi nyuruh kita mengajarkan 3 hal kepada anak-anak kita. Yang pertama, hubban nabiyikum. Yang kedua, wa hubba ahli baitih. Yang ketiga, wa tilawatil Quran. Nabi nyuruh kita, amalan yang disuruh oleh baginda Nabi agar kita lakukan, sampaikan kepada anak-anak kita rasa cinta kepada baginda Nabi. Makanya ketika ada acara Maulid Nabi, ajak anak-anak kita untuk hadir agar mereka mengenang dan mengenal siapa Nabi. Karena di akhir zaman seperti ini banyak anak-anak kita yang kenal sama artis, yang kenal sama sifat-sifat dan karakter artis idolanya. Banyak yang kenal sama pemain sepak bola, yang kenal sama tanggal lahir dan karakter pemain sepak bola yang diidolakan, penyanyi-penyanyi yang dia idolakan. Tapi ketika dikenalkan dengan baginda Nabi, ditanya tentang sifat, akhlak, sunnah baginda Nabi, banyak yang gak bisa, banyak yang gak tahu. Ini kewajiban kita orang tua. Wa hubba ahli baiti, ajarkan anak-anak kita, kenalkan kepada anak-anak kita keluarga baginda Nabi, dari Bani Hashim sampai Bani Muthalib. Jangan sampai mereka nggak kenal Aisyah, jangan sampai mereka nggak kenal putri Rasulullah, jangan sampai mereka nggak kenal putra Rasulullah, jangan sampai mereka nggak kenal istri-istri Rasulullah. Kenapa baginda Nabi menikah dengan si A, si B, si C? Siapa yang cinta dengan baginda Nabi, maka harus kenal sejarahnya. Dalam kitab Akhlaqul Banin jilid pertama, seorang anak muslim, seorang muslim wajib mencintai nabinya lebih daripada mencintai ibunya, lebih daripada mencintai dirinya sendiri. Dan yang ketiga yang harus diajarkan oleh kita, wa tilawatil Quran. Sudahkah kita mengajarkan anak-anak kita baca Quran? Jangan sampai kita cuek, jangan sampai terserah, kita serahkan semuanya ke sekolah. Padahal di sekolah belajar agama hanya singkat sekali, sulit untuk belajar baca Quran seperti belajar di rumah, seperti belajar di masjid. Oleh karena itu mari kita tengok, introspeksi diri, sudah sejauh mana sebelum dihisab kelak di yaumul akhirah. Mari kita hisab diri kita. Sudahkah kita mengikuti perintah Nabi? Sudahkah kita mengikuti sunnah Nabi? Sudahkah kita mengajarkan anak kita ketika makan pakai tangan kanan? Sudahkah kita melarang mereka makan pakai tangan kiri ketika mereka makan pakai tangan kiri? Sudahkah kita mengajarkan mereka minum tidak boleh pakai tangan kiri dan tidak boleh berdiri? Ini disampaikan karena ini akhlak Nabi. Kalau bukan kita yang menyampaikan, mau siapa? Karena anak adalah tanggung jawab kita. Jangan cuma percaya sama guru ngaji, jangan cuma mengandalkan sama guru agama di sekolah. Mari, ini tanggung jawab kita, jangan kita lepaskan. Ajarkan anak-anak kita kalau masuk kamar mandi kaki kiri, bukan kaki kanan. Ajarkan anak-anak kita jangan biasa nyanyi di kamar mandi, apalagi WhatsAppan di kamar mandi. Cepat-cepat keluar, karena kamar mandi bukan tempat yang boleh lama. Sampaikan kepada anak-anak kita kalau mau tidur wudhu dulu, miring ke sebelah kanan, lalu berdoa, karena itu perintah Nabi. Jangan biarkan anak kita ketiduran saking asik headset nempel di telinganya karena mendengarkan musik. Tapi tutup sebelum tidur mereka dengan baca Al-Ikhlas 3 kali.
Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, qul a'udzu birabbin nas 1 kali, diiringi dengan doa mau tidur. Sampaikan kepada anak-anak kita untuk tetap silaturahim. Kenalkan dengan keluarga kita, kenalkan dengan sahabat-sahabat kita. Jangan biarkan kita wafat anak kita putus silaturahim. Karena diantaranya amalan yang akan mengalirkan pahala buat orang tua adalah ketika kita sudah wafat, anak-anak kita pasti bersilaturahim dengan sahabat-sahabat kita di dunia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu khatib mengajak, mari kita mengkaji dan mengaji, datangi tempat-tempat majelis taklim untuk menggali akhlak, sifat baginda Nabi. Setelah kita paham, setelah kita tahu, setelah kita mengerti, bawa pulang, ajarkan ke anak-anak kita. Jangan biarkan anak-anak kita nanti akan menuntut kita di akhirat. Kenapa mereka tidak berjamaah? Karena tidak pernah disuruh oleh orang tua. Kenapa mereka tidak sholat? Karena orang tua saya cuek. Kenapa engkau bermaksiat? Karena orang tua saya nggak pernah larang bermaksiat. Kenapa anda berzina? Karena orang tua saya nggak pernah mengharamkan berzina. Kenapa anda minum minuman keras? Karena ketika di dunia orang tua saya nggak pernah melarang minuman keras. Mari kita introspeksi diri. Jangan biarkan anak kita terjerumus ke dalam api nerakanya Allah. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka dengan cara ikutin ajaran, ikutin sunnah, ikutin apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan Nabi kita tercinta Muhammad SAW, akhlak sifatnya nempel di kita dan keluarga kita, nempel juga dalam muamalah kita, nempel juga dalam sifat sikap kita dalam bergaul dengan masyarakat, sehingga mudah-mudahan salat kita sesuai salat Nabi, doa kita seperti doanya baginda Nabi, amalan ibadah kita seperti amalan baginda Nabi, sehingga kelak di yaumul akhirah kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi dan mendapatkan jaminan masuk ke dalam surganya Allah bersanding dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu semuanya ada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh dan orang-orang yang saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan orang-orang yang saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala ni'amihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila magfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala qala lam yazal qailan 'alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍalahum ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna wa mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wahda. Allahumma hina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wa syurna bisumratil awliya wa dakhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkaruna wa ladzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allah